Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu lagi dengan Ibu untuk mata kuliah Psikologi Umum dan Perkembangan. Nah, hari ini kita masuk pada sesi setelah UTS, begitu ya. Ini adalah pertemuan ke-9 berarti, karena pertemuan ke-8 kita masuk ke UTS, kemudian pertemuan ke-9 kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Di sebelumnya kita sudah membahas tentang psikologi umum. Nah, berikutnya untuk sesudah UTS kita akan bahas psikologi perkembangan. Nah, mengenai psikologi perkembangan ini, sebagaimana yang Anda lihat di gambar ya, maka ketika kita bicara tentang psikologi perkembangan, kita akan bicara tentang tahapan. Nah, ya, tahapan perkembangan begitu ya. Tahapan perkembangan berarti kalau kita bicara tahapan perkembangan manusia, maka itu akan dimulai dari masa prenatal atau masa kehamilan begitu ya. Kemudian ketika sudah masuk masa kehamilan atau prenatal tadi, kemudian masuk pada tahapan bayi begitu, kemudian nanti dia tumbuh berkembang begitu ya. Lalu dia akan memasuki tahapan-tahapan berikutnya setelah bayi, kanak-kanak awal, kanak-kanak akhir begitu ya, remaja awal, remaja akhir, dewasa awal, dewasa madya sampai dewasa akhir atau lanjut usia. Nah, biasanya dalam konteks psikologi perkembangan ini kita mengenal ada namanya pelangi perkembangan. Nah, ya. Nah, ini kita lihat gambarnya. Memang bentuknya seperti pelangi begitu. Mengapa dikatakan sebagai pelangi perkembangan? Karena selain bentuknya seperti pelangi, tetapi juga akan ada masa di mana ada titik nol, kemudian dia kembali begitu ya ke titik yang sama, walaupun usia ataupun kondisi yang berbeda begitu ya. Nah, jadi ketika anak dilahirkan dari mulai nol misalnya, nah maka dia akan memiliki kemampuan-kemampuan yang masih terbatas. Atau bisa kita katakan anak-anak atau bayi begitu ya, masih ada di tahapan kritis begitu, masih sangat membutuhkan perlakuan ataupun stimulasi ataupun juga pengasuhan dari orang dewasa, dalam hal ini adalah tentu saja orang tuanya. Lalu kemudian dia naik 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 begitu ya sampai pada masa puncaknya begitu ya. Masa puncaknya nanti setelah masuk pada masa puncak maka pasti akan mengalami penurunan. Nah, penurunan ini nanti akan terjadi pada dewasa ya, dewasa madya biasanya mulai ya, dewasa madya sampai penurunan itu sampai pada masa dewasa akhir begitu ya. Nah, penurunan ini biasanya terkait dengan banyak hal. Contoh barangkali terkait dengan kemampuan melihat ya. Misalnya harus menggunakan alat bantu dengan kacamata. Kalau sudah semakin sepuh barangkali kacamatanya sekarang sudah menggunakan plus ya, bukan minus lagi begitu ataupun bukan plus tapi sudah plus. Lalu dari kemampuan fisiknya misalnya yang jalannya sebelumnya apa namanya lancar begitu ya, sehat, bugar. Nah, semakin tua begitu, semakin memasuki usia dewasa akhir, dewasa lanjut, maka menunjukkan juga kemampuan fisiknya yang semakin menurun begitu ya. Nah, sampai ajal menjemput. Nah, maka dikatakan dari nol ke nol begitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai pelangi perkembangan. Nah, tadi Ibu sudah singgung sedikit di awal bahwa dalam psikologi perkembangan, kita mengenal ada beberapa istilah yang penting yang harus Anda pahami, yang harus Anda ketahui dan harus Anda kuasai begitu ya. Yang pertama ada istilah tentang pertumbuhan. Nah, ya. Kedua ada istilah tentang perkembangan dan yang ketiga ada istilah kematangan. Nah, begitu. Jadi, ketiga istilah ini adalah konsep dasar dari psikologi perkembangan dan ini perlu Anda betul-betul pahami apa perbedaan dari ketiganya begitu ya. Oke, kita akan masuk dulu pada yang pertama tentang pertumbuhan begitu ya. Nah, pertumbuhan ini berarti perubahan-perubahan yang sifatnya itu fisik ya, yang sifatnya itu terlihat begitu. Misalnya apa? Misalnya tinggi badan. Nah, ada perubahan ya. Nah, misalnya pada usia ketika di
usia bayi begitu, ketika bayi dilahirkan kan tinggi badannya kurang lebih 40 sampai 50 ya, ketika dilahirkan. Kemudian saat dia usia 1 tahun begitu, secara norma maka pertumbuhan badannya paling tidak 24 sampai 27 begitu ya pertambahannya. Nah, itu kan ada perubahan. Nah, itu perubahan fisik namanya. Nah, itu perubahan fisik itu adalah namanya pertumbuhan begitu ya. Dan bukan hanya tumbuh secara tinggi badan, tapi yang lain pun juga pasti ada perubahan. Begitu ya. Semakin usia kita bertambah, pasti akan banyak sekali perubahan-perubahan fisik yang terlihat begitu. Misalnya pada apa namanya, ibu misalnya ketika dulu sebelum menikah, ibu itu pakaiannya nah, jadi kembali lagi tadi ya, misalnya perubahan ibu sebelum menikah ukuran baju itu S, ya, sereg. Begitu sudah menikah, punya anak, nah ini sudah berubah nih, sudah berubah ukuran bajunya menjadi M. Nah itu kan perubahan, itu perubahan itu namanya pertumbuhan, begitu ya. Nah pertumbuhan juga bukan hanya secara fisik tadi berat badan, kemudian tinggi, ya, kemudian misalnya ukuran sepatu, bahkan organ tubuh pun begitu ya, kemudian sel syaraf pun itu juga sama, tumbuh berkembang, begitu ya. Nah, jadi secara apa namanya, singkatnya pertumbuhan itu adalah perubahan-perubahan yang sifatnya kuantitatif. Jadi bisa dihitung, bisa diukur begitu ya, bisa dilihat begitu ya. Nah, itu pertumbuhan. Dan pertumbuhan ini terjadi pada aspek fisik. Nah, ingat ya. Pertumbuhan itu terjadi hanya pada aspek fisik. Aspek yang lain tidak mengalami pertumbuhan. Nah, beda namanya ya. Kalau pada aspek lain, misalnya bahasa, atau misalnya sosial, begitu ya, kognitif, itu bukan pertumbuhan namanya, tapi perkembangan. Nah, sekarang kita masuk pada istilah yang kedua, perkembangan ya. Nah, kalau perkembangan ini terjadi pada semua aspek ya. Jadi aspek fisik juga sama, mengalami perkembangan, begitu ya. Kemudian tadi kognitif, fisik motorik, kemudian bahasa, sosial emosi, moral, agama itu perkembangan namanya ya, bukan pertumbuhan tapi perkembangan. Begitu, tapi kecuali fisik ya tadi. Fisik itu masuk dua-duanya, pertumbuhan iya, perkembangan juga iya. Nah, kalau perkembangan itu apa? Sama-sama perubahan ya, sama-sama perubahan, tapi perubahannya terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu apa namanya, kualitatif. Kalau tadi kuantitatif, kalau ini kualitatif ya. Artinya perubahannya sifatnya itu progresif begitu ya. Kemudian juga sifatnya itu apa namanya, melihat tentang kematangannya begitu ya, tentang bagaimana individu tersebut dia kemudian berubah secara fungsinya begitu ya. Kemudian dari sisi kematangannya begitu. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya tadi misalnya kita masih bicara tentang fisik ya. Misalnya anak itu apa namanya, ketika dia usia misalnya 9 bulan, maka dia sudah mulai ya, mulai misalnya belajar berdiri gitu ya. Kemudian dia mulai apa namanya, menggapai begitu ya, menggapai-gapai dinding ataupun lemari ya, atau apapun benda-benda yang lebih tinggi dari dia untuk membantu dia bisa berdiri. Nah, begitu ya. Yang sebelumnya dia belum bisa berdiri, yang sebelumnya dia hanya duduk, begitu ya. Nah, lalu kemudian dia ada perubahan. Sekarang dia bisa berdiri, bahkan setelah berdiri dia lepas tangan, dia bisa berjalan, dia bisa berlari. Sebelumnya dia hanya mengambil makanan itu dilempar misalnya, sekarang dia bisa mengambil makanan misalnya dengan tangannya. Yang sebelumnya dia hanya apa namanya, babbling ya, misalnya ba 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 ba, mama. Lalu sekarang dia sudah berubah. Misalnya dia berubah
menjadi apa namanya, sudah mulai bisa mengatakan mama, nah, dengan jelas ya, misalnya mama, mam, misalnya makan, misalnya begitu ya. Nah, itu adalah contoh perkembangan, begitu ya. Karena apa? Karena menunjukkan adanya kematangan. Ya, tadi terkait dengan perkembangan, bahwa contoh dari perkembangan itu terkait dengan bagaimana anak ya, yang sebelumnya dia hanya bisa duduk, kemudian dia sudah bisa berdiri. Nah, itu menunjukkan adanya perkembangan. Perkembangan apa? Terkait dengan motorik ya. Yang Ibu contohkan barusan terkait dengan motorik kasar misalnya ya, berdiri kemudian dia bisa berjalan. Contoh yang lain misalnya yang sebelumnya anak dia tidak bisa menggenggam ya atau dia tidak bisa menulis atau memegang pensil saja pun misalnya caranya salah ya misalnya begitu. Lalu sekarang usia 5 tahun misalnya dia sudah bisa memegang dengan lebih bagus begitu. Nah, itu juga menunjukkan perkembangan itu pada aspek fisik ya, motorik halus begitu. Nah, itu berkembang ya. Jadi berkembang itu terkait dengan kualitas begitu ya. Bagaimana seseorang bisa kemudian menunjukkan perubahan yang ke arah kemajuan. Nah, begitu. Nah, lalu istilah yang ketiga terkait dengan kematangan. Nah, kematangan ini adalah masa peka atau masa puncak, masa terbaik untuk berfungsinya aspek-aspek yang tadi Ibu sampaikan, baik fisik maupun psikis begitu ya. Nah, kematangan ini terjadi pada tadi ya, pada proses misalnya perkembangan. Seseorang itu kalau belum matang, individu kalau belum matang misalnya, dia tidak akan menunjukkan perkembangan yang optimal. Misalkan tadi ya, misalnya usia 6 tahun dia bisa duduk, kemudian kita paksa ya dia untuk berdiri, pasti kalau kita paksa dia berdiri, dia akan jatuh lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa dia memang belum matang, gitu ya. Belum masa terbaiknya untuk berdiri, belum saatnya. Nah, maka dikatakan kematangan itu tidak bisa dipaksakan, begitu ya. Tidak bisa dipercepat ataupun tidak bisa diperlambat. Karena apa? Ada waktunya. Nah, ini kematangan, begitu. Ah, baik. Nah, ini tadi ya tentang kedua proses dalam psikologi perkembangan, bahwa yang pertama adalah pertumbuhan, perkembangan, di dalamnya itu ada kematangan, begitu ya. Nah, jadi ketika apa namanya individu itu sampai pada aspek kematangannya, begitu ya, maka individu akan menunjukkan kemampuan-kemampuan pada aspek-aspek perkembangan dengan lebih optimal, begitu ya.